Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke, kita sekarang masuk ke pertemuan kedua. Di bab yang kedua ini dari mata kuliah Manajemen Strategi, kita membahas analisis SWOT dan juga SWOT matrik. Oke, apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT? Itu analisis atau bentuk analisa berdasarkan situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran kepada perusahaan. Nah, analisis SWOT ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor input atau masukan, kemudian nantinya akan dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Jadi analisis SWOT secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen dasar. Ada yang disebut dengan S yaitu strength, artinya adalah kekuatan. Jadi ini nanti akan menggambarkan kondisi kekuatan organisasi atau program yang ada pada saat ini. Kemudian W itu singkatan dari weaknesses. Nah, ini adalah kelemahan. Artinya kondisi kelemahan apa saja yang sedang dialami oleh organisasi atau program yang sedang kita analisa. Sedangkan kalau O, opportunities, itu adalah situasi atau kondisi peluang berdasarkan dari luar organisasi. Kira-kira ada peluang apa saja nih? Gitu yang bisa diambil. Kalau tadi strength dan weakness itu lebih ke analisis internal di dalam perusahaan, tetapi kalau O dan T, jadi opportunity dan threat itu nanti analisisnya itu berdasarkan dari faktor eksternal. Nah, tadi kita sudah bahas tentang threat, yaitu ancaman. T yang terakhir ya, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, threats ini adalah ancaman. Jadi ancaman-ancaman apa saja yang ada di luar organisasi. Nah, yang bisa mengancam eksistensi organisasi atau perusahaan atau mengancam ya seperti kompetisi lah. Kompetitor kita udah ngapain aja nih gitu atau mungkin ada regulasi apa nih atau ada kondisi apa nih yang membuat perusahaan kita itu eh, terancam gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, untuk gampangnya kita pakai visual. Di sini ada visual yang saya ambil dari PicsArt. Jadi ini SWOT. S-nya adalah strength. Jadi kekuatan nih, orang bawa barbel. Kemudian kalau W itu adalah weaknesses. Weakness itu artinya kelemahan. Nah, ini makanya gambarnya rantai putus. Rantai yang kendor gitu ya. Itu kan lemah jadinya putus. Nah, ini untuk membuat visual ingatan visual kita itu lebih mudah dengan menggunakan gambar, maka strength diwakili dengan kekuatan, orang bawa barbel. Weakness itu adalah rantai yang terputus, lemah kan jadinya. Kemudian kalau O itu opportunity, kira-kira apa aja nih ya, peluang-peluang. Sedangkan kalau threat itu ancaman, di sini digambarkan dengan bom ya. Bisa saja meledak kapan aja. Nah, oke, lebih mudah dipahami. Kalau belum, berarti teman-teman harus menghafalkan apa yang dimaksud dengan strength, weakness, opportunity, dan threat. Karena ini mudah diaplikasikan dan banyak digunakan. Gitu. Jadi di sini nanti tadi kan sudah ada kita bahas mengenai analisis SWOT. Jadi kita di dalam sebuah perusahaan atau organisasi ataupun proyek kita mengidentifikasikan dulu kekuatannya, kelemahan, peluang dan ancaman. Di sini teman-teman nanti bisa
melihat langsung apa saja kira-kira panduan bagaimana cara menentukan kekuatan, kemudian kelemahan, opportunity dan juga threat. Boleh ya, silakan dilihat nanti materinya akan Ibu share di Adlink atau teman-teman juga bisa cari informasi dari buku atau dari jurnal ataupun dari video-video lainnya. Nah, oke. Kita akan masuk ke cara membuat analisis SWOT. Pertama, kita harus mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, menurut Muhammad Nasir, PhD, ada caranya tuh untuk membuat analisis SWOT itu ada dua. Yang pertama bisa pakai pengamatan langsung. Jadi kita melakukan pengamatan langsung apa sih keunggulan atau kekuatan dari perusahaan atau mungkin project atau mungkin produknya. Nah, itu kita melakukan pengamatan langsung. Nah, sedangkan kalau yang kedua itu pakai metode pertanyaan. Jadi kita wawancara gitu. Untuk kita bisa tahu gimana caranya kita bisa menentukan apa kelemahan dari perusahaan ini, apa kekuatannya dan lain-lain ya. Nah, untuk menganalisis membuat sebuah matrik IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary dan EFAS atau External Strategic Factor Analysis Summary. Nah, ini kita juga bisa bikin matriknya. Jadi nanti ada gambar matriknya untuk kita bisa menilai bobot kemudian rating dari SWOT analisis gitu ya. Nah, ini diagram analisis SWOT. Diagram yang pertama kita taruh di sini, ini strength and opportunity. Kemudian diagram kedua ini strength and threat. Sedangkan diagram yang ketiga adalah weakness and opportunity. Diagram yang keempat adalah weakness and threat. Ya, kita akan lihat dulu lebih lanjut. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas tentang matrik EVAS. EVAS itu eksternal, jadi ada peluang atau opportunity dan juga threat itu ancaman. Ini nantinya bisa dihitung. Bobotnya berapa, ratingnya berapa. Bobot dikalikan rating berarti hasil dari sini dikalikan hasil di sini. Nanti akan ada keterangannya. Nah, ini totalnya, ini plus ini harus jadi satu. Kemudian ratingnya, ini kita bisa bikin kayak tabel. Terserah kita ya, nomor satu ratingnya mungkin paling kuat atau apa gitu, itu bisa kita tuliskan. Ini nanti nilainya adalah rating 1 sampai 4. Jadi terserah nanti respondennya menjawabnya seperti apa, kita bikin rating. Kemudian matrik IFAS ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan. IFAS itu adalah internal ya. Internal berarti kan S dan W. Strength and weakness. Sama ini nanti dihitung dulu bobotnya maksimalnya jadi 1. Kemudian ratingnya juga 1 sampai 4. Kemudian bobot dikalikan rating berarti bobot dikalikan rating. Nanti akan ada keterangannya seperti apa gitu ya. Nah, ini matrik interaksi SWOT ini kalau tadi di kuadran 1 strategi and opportunity, kemudian di kuadran 2 strategi and threat, kuadran 3 weakness and opportunity dan yang kuadran keempat adalah weakness and threat. Nah, kalau nanti jawabannya tadi setelah kita menghitung, kita hitung tuh bobotnya, kemudian kita juga masukkan berapa rating yang diperoleh dari responden, maka nanti akan ketemu titik X dan titik X dan Y nanti akan ketemu di titik mana nih? Contoh kalau di sini nih. Nah, kalau positif sama positif di sini bisa saja titiknya bisa di sini atau di sini nanti tergantung hasil dari kuesioner atau responden jawabnya apa. Nah, kalau di titik yang kuadran 1 ini progresif. Nah, berarti strategi yang bisa kita lakukan adalah progresif. Terus kita bisa explore lebih jauh, ekspansi terus gitu. Kemudian penetrasi, kita bisa memperluas pasar, memperluas produk, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini, kalau ternyata kita masuknya ke kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua itu strategi yang harus diambil adalah diversifikasi.
Contohnya Unilever. Unilever itu punya banyak banget produk gitu loh. Jadi untuk produk pasta gigi, kemudian deterjen, sampo, dan lain-lain. Gitu. Jadi dia punya banyak gitu, diversifikasi dari produk. Tuh, karena dia posisinya sudah di kuadran 2 gitu. Nah, kalau hasil dari perhitungan analisis SWOT-nya kita dari responden itu masuk kuadran 3, berarti sudah saatnya perusahaan kita itu mengubah strategi. Gitu ya, karena sudah ada weakness tapi kita punya opportunity, kita masih punya peluang nih untuk apa saja, untuk beralih, mungkin kita bisa beralih pasar atau lain-lain gitu. Itu bisa teman-teman konsentrasikan untuk mengambil strategi yang berbeda gitu loh. Jadi mengubah strateginya. Nah, sedangkan kalau untuk masuk ke kuadran 4 berarti sudah harus bertahan. Gimana nih, mau bertahan atau jangan-jangan kalau sudah nggak tahan bener-bener harus dilepas gitu ya. Karena di sini sudah weak, lemah, ada kelemahan internal ditambah dengan ancaman dari luar gitu. Jadi pilihannya ya strateginya bertahan, kalau memang sampai titik tertentu tidak bisa ya berarti sudah harus dilepaskan. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini, tadi sama gambarnya, yaitu yang pertama strategi agresif atau defensif, sorry, strategi, progresif atau agresif ya. Menyerang terus atau nambah terus gitu. Kemudian yang kedua adalah strategi diversifikasi, strategi mengubah strategi itu artinya turn around ya. Nyari lagi nih, balik lagi nih, cari gimana lagi nih gitu. Kita harus harus pakai strategi yang berbeda nih gitu atau kita harus, mengambil keputusan yang berbeda nih. Nah, berarti ini strategi turn around karena ada kelemahan tetapi di situ juga ada peluang yang bisa kita ambil. Sedangkan strategi yang keempat, yaitu, di kuadran keempat masuknya ke strategi defensif alias bertahan. Ya udah gimana, udah mah ada kelemahan internal ditambah dengan, threat atau ancaman dari luar gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke strategi SWOT, tadi masih penjelasan kalau di, kuadran 1 itu berarti, kondisi perusahaan kita sedang apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sampai ketemu di part selanjutnya, di part yang kedua, di bab yang kedua. Assalamualaikum.